Mungkin agak kesal dikit lah ya. Mereka ini selalu membawa nama Ustadz Khalid Basalamah, nama Ustadz Abdul Somad, nama Ustadz Adi Hidayat di dalam konten-konten mereka. Yang sebenarnya itu tuh nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Nah, apalagi memancing emosi kebencian orang-orang yang kontra dengan pendapat ustadz-ustadz tersebut. Nih, gue agak bingung di sini. Toleransi. Tapi lu sendiri tuh nggak bisa toleransi dengan perbedaan dari para ulama. Akal sehat. Tapi kalian sendiri tidak menggunakan akal sehat kalian. Malah kalian itu menggunakan akal yang sakit ataupun akal yang buruk terhadap para ustadz tersebut yang pendapatnya tuh berbeda dengan kalian. Nah, cuma gue sepakat sama lu, Bang Ade Armando, tentang orang-orang yang mengaku Islam, yang melarang non-muslim untuk beribadah, yang menghancurkan tempat ibadah non-muslim, yang selalu menghina non-muslim, dan melarang non-muslim untuk merayakan hari rayanya. Nah, mereka itu bukan orang Islam. Mereka hanya membawa nama Islam aja, tapi tidak menerapkan ajaran Islam secara Islam yang sebenarnya. Mengucap selamat hari Natal. Wis. Polemik ini itu selalu saja diangkat ya setiap tahunnya. Apalagi setiap bulan Desember tuh udah mulai tuh pasti udah mencari-cari orang-orang yang melarang dan orang-orang yang mendukung tentang mengucapkan selamat hari Natal. Nah, by the way, di video ini gue agak tertarik untuk mengomentari salah satu konten kreator yang menaikkan tentang polemik ini ya, yaitu Cokro TV ya. Nah, itu gue nggak sengaja ngelihat dari judulnya dan juga thumbnailnya ini agak sedikit mengganggu mata gue ya. Oke, mungkin salam kenal dulu buat Bang Ade Armando, Mbak Egracia, dan Mbak Cindy Floren ya. Oke, mungkin intronya sampai di sini, kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Jadi, entah kenapa isu ini tuh selalu diangkat setiap tahunnya ya. Dan yang gue agak sedikit mungkin agak kesal dikit lah ya. Karena mereka ini selalu membawa nama Ustadz Khalid Basalamah, nama Ustadz Abdul Somad, nama Ustadz Adi Hidayat, untuk mengangkat hal ini di dalam konten-konten mereka. Yang sebenarnya itu tuh nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Apalagi tentang pandangan dari ustadz-ustadz tersebut. Karena dari dulu tuh kita udah tahu bahwasannya mereka itu tidak akan mengucapkan hal itu. Nah, jadi jangan dipaksa. Apalagi memancing emosi kebencian orang-orang yang kontra dengan pendapat ustadz-ustadz tersebut untuk menghujat para ustadz tersebut ya lewat konten-konten yang kalian buat. Saran gue ya untuk lu semua ya, para content creator ataupun influencer ataupun ya public figure lainnya yang meminta ataupun yang sangat mengharapkan untuk para ustadz tersebut tuh mengucapkan selamat Natal, saran gue stop. Kalau bisa stop di tahun ini ya. Kalau bisa di tahun depan tuh jangan ada lagi hal-hal seperti ini, apalagi membawa-bawa nama mereka, karena kita udah tahu bahwasannya mereka itu konsisten dan tidak akan mau untuk mengucapkan hal tersebut ya. Nah, daripada lu mengharapkan mereka mengucapkan selamat hari Natal, gua saranin ya, mendingan lu itu minta aja didoakan sama beliau ya, sama ustadz-ustadz tersebut. Gua jamin kalau lu minta doa kepada mereka, kemungkinan besar mereka akan dengan senang hati mendoakan yang terbaik buat kalian. Jadi daripada lu mengharapkan ataupun memaksa mereka untuk mengucapkan selamat hari Natal, mendingan lu minta doa aja sama mereka. Apalagi sebenarnya gue tuh agak kesal juga ya lihat para kreator, para influencer, terutama ya, maaf ya, Bang Ade Armando dengan channelnya Cokro TV itu judulnya terlalu memancing membangkitkan kebencian tuh ya. Dan by the way, akhir-akhir ini gue sering lihat, ya kalian itu sering menghumbar kata toleransi
dan sering menghumbar kata akal sehat ya. Nah, cuma menurut gua, lu tuh kayaknya belum begitu paham tentang toleransi ya, dan juga belum begitu paham juga tentang akal sehat. Ini menurut gua aja ya. Dan itu kan selalu kalian humbar ya, selalu kalian angkat-angkat. Akal sehat, toleransi, toleransi. Ya, tapi gue nggak ngelihat lu itu toleransi beneran, dan gue juga nggak ngelihat lu itu memakai akal sehat dalam pembuatan konten-konten, apalagi konten-konten yang menaikkan kebencian orang-orang yang kontra terhadap orang yang lu tuju di dalam konten lu semua itu. Dan gue perhatiin kayaknya kalian tuh ya setiap tahun ya mungkin ya selalu membawa-bawa nama ustadz-ustadz tersebut ya, dengan mengkorek-korek kesalahan ataupun hal yang tidak disukai orang banyak tentang mereka. Dengan tujuan yang gue lihat ya, itu untuk merusak nama ustadz-ustadz tersebut dan membangkitkan kebencian orang-orang yang kontra terhadap ustadz tersebut. Sehingga nanti pas mereka itu menonton konten-konten lu, nah bangkitlah kebencian mereka yang kemarin tuh padahal sudah tidur ya, lu bangkitkan lagi kebencian mereka, dan akhirnya mereka mulai mencaci, menghina, membuli, bahkan menfitnah ustadz-ustadz tersebut lagi. Jadi gue agak bingung di sini. Lu kan sering banget ngomong menghumbar toleransi, tapi lu sendiri tuh nggak bisa toleransi dengan perbedaan dari para ulama yang pendapatnya itu tidak sesuai dengan kemauan kalian. Katanya toleransi. Kalian sendiri tidak bisa toleransi dengan sebuah perbedaan pendapat. Kemudian kalian juga sering menghumbar akal sehat, akal sehat, akal sehat. Tapi kalian sendiri tidak menggunakan akal sehat kalian. Malah kalian itu menggunakan akal yang sakit ataupun akal yang buruk terhadap para ustadz tersebut yang pendapatnya tuh berbeda dengan kalian. Ya, kalian menggunakan akal yang buruk untuk melampiaskan mungkin kebencian kalian terhadap ustadz-ustadz tersebut ya. Ini menurut gue aja ya. Sepertinya kalian itu benci banget sama ustadz-ustadz tersebut ya. Sehingga setiap tahun mungkin selalu menaikkan ini dan membawa nama mereka. Dan kalian sendiri menggunakan akal yang sakit ataupun akal yang buruk dengan mengubek-ngubek masa lalu, mencari-cari kesalahan, mencari-cari orang yang pro pada kalian, yang bisa lu gunakan untuk menyalahkan ustadz-ustadz tersebut, untuk melampiaskan kebencian lu terhadap ustadz-ustadz tersebut. Nggak sehat kan akalnya kalau seperti itu. Oke, mungkin buat lu yang nonton sampai sini ya, mungkin gua tanya sama lu sekalian ya, apakah mereka itu menggunakan toleransi? Apakah mereka itu paham tentang toleransi? Kalau menurut gua, tidak. Mereka tidak paham tentang toleransi. Ya. Kemudian yang kedua, menurut lu, apakah mereka itu menggunakan akal sehat dalam membuat konten-konten seperti itu? Apakah akal sehatnya itu digunakan dalam menghadapi perbedaan pendapat terhadap ulama tersebut? Menurut gua, tidak sama sekali. Mereka tidak menggunakan akal sehat, tetapi menggunakan akal mereka yang sakit. Oke, ini menurut pendapat gue aja ya, Bang Armando. Mungkin ilmu pengetahuan gue masih cetek, Bang. Ini sekedar ya pendapat orang biasa ya, orang yang pendidikannya nggak tinggi ya, yang hanya sekedar melihat. Mungkin di situ gue ada salah penglihatan, mungkin bisa dikoreksi ya. Tapi itu pendapat real murni gue secara pribadi, karena gue melihat lu itu sering menghumbar kata toleransi, tapi lu sendiri nggak bisa toleransi terhadap perbedaan pendapat. Kemudian lu sering menghumbar kata akal sehat, tapi lu sering membuat konten tidak menggunakan akal sehat. Ini menurut gue aja ya. Nah, cuma gue sepakat sama lu, Bang Ade Armando, tentang orang-orang yang mengaku Islam, yang melarang non-muslim untuk beribadah, yang menghancurkan tempat ibadah non-muslim, yang selalu menghina non-muslim, dan melarang non-muslim untuk merayakan hari rayanya. Nah, gue sepakat sama lu, Bang Ade Armando. Mereka itu bukan orang Islam. Mereka hanya membawa nama Islam aja, tapi tidak menerapkan ajaran Islam secara Islam yang sebenarnya.
Orang-orang yang seperti itu tuh, ya, orang-orang yang merusak citra ataupun yang merusak Islam dari dalam ya. Itu bukan ajaran agama Islam, guys. Ya, di dalam Islam sangat tidak dibenarkan untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan mungkin lu tahu ya tentang cerita Umar, ya, Umar bin Khattab yang melarang kaum muslimin untuk mengganggu non-muslim, untuk menghancurkan tempat ibadah non-muslim, untuk melakukan kekerasan terhadap non-muslim. Itu Umar sangat melarang kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut. Bahkan Umar akan sangat marah besar jika ada kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Dan di Al-Quran juga itu kan sudah tertulis juga ya, bahwasanya Islam itu sangat dilarang untuk menghina sesembahan orang lainnya. Itu kita sangat dilarang ya melakukan hal tersebut. Jadi, kalau ada orang yang mengatasnamakan dia itu orang Islam, mengatasnamakan agama Islam, untuk melakukan hal-hal keji seperti itu, menghancurkan tempat ibadah non-muslim, menghina non-muslim, dan semacamnya, itu bukan ajaran Islam. Itu orang-orang yang merusak agama Islam dari dalam. Ya, bisa gua bilang mereka itu hanya sekedar ngaku-ngaku sebagai Islam. Ya, karena tidak ada sama sekali ajaran Islam untuk melakukan hal tersebut. Oke, mungkin itu pendapat gue ya secara pribadi, karena gue ya agak sedikit ini ya, boleh ya gue agak sedikit mengkritik dari video Bang Ade Armando ya di channelnya yaitu Cokro TV ya. Daripada kita tuh terus membahas tentang masalah mengucap selamat hari Natal dan mengharapkan untuk ustadz-ustadz tersebut itu untuk mengucapkan selamat hari Natal, ya gue saranin lebih baik ya di stop di tahun ini. Mending lu minta aja kepada ustadz-ustadz tersebut tuh untuk didoakan. Semoga kita semua ini bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Gua jamin, ya mungkin gua bisa jamin ya, atau kemungkinan besar ya, 98% ya, mereka akan sangat senang sekali kalau misalnya lu itu minta didoakan yang terbaik buat lu kepada ustadz-ustadz tersebut. Daripada lu minta mereka untuk mengucapkan selamat Natal, mending nggak usah, udah di stop aja di tahun ini. Tahun depan minta aja untuk didoakan. Oke, demikian itu menurut gua. Kalau misal ada salah kata di gua mohon maaf, karena gua manusia biasa, bukan nabi, boy. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.